Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Dari mimbar Rasulullah yang mulia ini, walaupun dalam kondisi di rumah saja, penceramah mengajak, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dan tidak pernah absen untuk memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya, yakni dengan memanfaatkan segala rahmat dan nikmat Allah itu ke jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selawat berserta salam mudah-mudahan selalu kita sanjungkan dan senantiasa kita tidak pernah lupa untuk berselawat kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda alam, junjungan alam, teladan kita di dalam hidup dan kehidupan, baik hidup secara duniawi apalagi hidup untuk ukhrawi kelak. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Hasra rahimakumullah, mudah-mudahan dalam kondisi yang seperti ini syukur kita sekali lagi karena kita pada malam hari ini telah berada pada malam kedua Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga satu hari Ramadan kita yang telah kita lakukan dan satu malam kita melaksanakan qiyamul lail di rumah kita masing-masing, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal dari hamba-hambanya yang saleh. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini berdasarkan informasi dan pemberitahuan dari panitia, kepada penceramah pada malam hari ini diberikan satu tema atau satu judul, yakni Baiti Jannati, artinya rumahku adalah surga bagiku. Hadirin rahimakumullah, untuk kita pahami kira-kira bagaimana kita dapat mencapai agar rumah kita, agar keluarga yang ada di dalamnya, sehingga rumah itu disebut sebagai surga oleh keluarga yang menikmati, bernaung dan menempati rumah itu. Rasulullah mengajarkan ada beberapa amal-amal fardu seperti salat 5 waktu, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bagi kaum laki-laki atau bapak-bapak, lebih baik dikerjakan di masjid atau di musala dengan cara berjamaah. Namun hal itu sesuai dengan kondisi dan situasi kita sekarang dalam dampak daripada virus yang terjadi pada saat ini yang mewabah di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemerintah kita mengambil satu kebijaksanaan, bukan saja merupakan himbauan lagi, akan tetapi telah merupakan satu kewajiban yang harus kita laksanakan, yakni tidak boleh berkumpul, tidak boleh bergaul banyak lain, dan bahkan tidak boleh bersentuhan di antara kita. Oleh karenanya kepada bapak-bapak yang selama ini pergi melaksanakan salat fardu ke masjid, yang selama ini pergi melaksanakan salat Jumat ke masjid, sekarang
Bukan tidak diperbolehkan, akan tetapi jangan kiranya untuk dapat dilakukan dulu, karena ini memberikan kesempatan kepada virus itu untuk berkembang lebih cepat karena terjadinya persentuhan di antara kita. Oleh karena itu, pemerintah secara protokoler memberitahu agar kita senantiasa di dalam rumah atau di rumah saja, baik melaksanakan ibadah-ibadah wajib mau apalagi melaksanakan ibadah sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini penceramah mengajak atau menghibau, marilah kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Baik ibadah itu ibadah fardu, salat fardu atau salat wajib, apalagi ibadah-ibadah sunnah seperti yang rutinitas kita lakukan setiap malam pada bulan Ramadan, yakni melaksanakan salat tarawih dan witir secara bersama-sama. Hal itu lebih baik kita lakukan di rumah, apalagi dengan kondisi darurat saat ini, mewabahnya virus yang merajalela, yang seharusnya itu akan dapat bersentuhan kita yang memungkinkan untuk berkembang biaknya kepada seluruh manusia, akan tetapi bisa terhalang oleh karena kita selalu berada di dalam rumah. Bukan hanya sekedar untuk hal itu, akan tetapi itu pun turut mendukung agar rumah kita menjadi surga bagi kita, yang istilahnya baiti jannati. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi untuk hal-hal yang selanjutnya, khatib penceramah mengajak kita semua tenang, tentram, dan janganlah kita kiranya untuk berada di rumah dengan keluarga kita seperti yang penceramah laksanakan pada saat ini. Di samping kanan saya adalah istri saya, sementara di samping kiri saya adalah anak bontot saya. Anak saya yang berdua tidak dapat menyaksikan hal ini karena kondisinya yang tidak memungkinkan, dan dua-duanya adalah anak perempuan. Saya sekarang berada di rumah untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail agar pertama tidak akan ketular daripada virus yang sedang mewabah terhadap keluarga saya, dan demikian juga hal-hal yang mendukung saya jadikan rumah menjadi tempat beribadah, sehingga rumah betul-betul berfungsi sebagai tempat bernaung, tempat berlindung, tempat tinggal, tempat bercengkrama, bersukaria dengan keluarga. Lebih jauh daripada itu, rumah adalah tempat beribadah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, mungkin barangkali terakhir ingin sampaikan pada babak-babak terakhir dalam ceramah ini, yaitu mari satu, kita laksanakan salat fardu di rumah kita masing-masing. Kita laksanakan salat sunnah di rumah kita masing-masing, yakni salat fardu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh secara berjamaah dengan keluarga di rumah. Kemudian qiyamul lail kita laksanakan ba'da isya, yaitu melaksanakan salat tarawih dan witir, serta dilanjutkan dengan bertadarus bersama di rumah kita. Allah berfirman, nawiru buyutakum, beri cahayalah rumahku, bi qiraatil Quran, dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dengan banyaknya kita menyenandungkan bacaan Al-Quran di rumah kita, mudah-mudahan Allah akan memberi cahaya rumah kita. Tentu yang pertama harapan kita adalah cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keluarga kita hidup rukun, damai, dan tentram di dalam melaksanakan kehidupan, di dalam menggapai cita-cita bagi anak-anak, di dalam beribadah untuk kita semua di dalam rumah kita. Akhirnya penceramah berharap sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, para pendengar di rumah masing-masing, dengan tenang dan nyamanlah, tidak usah khawatir untuk melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, apakah ibadah itu ibadah wajib, apalagi ibadah-ibadah sunnah. Semoga kita semua, baik di rumah saya sendiri dan di rumah kita masing-masing, agar rumah kita menjadi surga bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menggapai kebahagiaan kita di akhirat kelak. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah.
kiranya Allah menerima amal ibadah kita, dan kiranya Allah menjadikan puasa kita tahun ini jauh lebih baik daripada puasa-puasa yang lalu, walaupun dalam kondisi darurat kita melaksanakan. Mohon maaf kiranya ada kata-kata saya yang tidak terletak pada tempatnya, bukanlah disengaja, karena yang benar adalah dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.